Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Ulfa Alfiningsi akan menjelaskan materi mengenai perencanaan pembelajaran. Tugas ini diajukan guna memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Cintia Nurika Irma. Perencanaan sendiri menurut Hamalik adalah proses manajerial dalam menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Di dalam perencanaan tersebut, digariskan tujuan-tujuan yang akan dicapai dan dikembangkan pula program kerja untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pembelajaran sendiri menurut Sujana adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaannya mencapai hasil yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran menurut Sanjaya adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Agar perencanaan yang komprehensif dapat diperoleh, sedapat mungkin dilaksanakan dalam suatu tahap proses. Tahapan-tahapan proses tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan praperencanaan. Tahapan praperencanaan meliputi 1. Menciptakan atau mengadakan badan atau bagian yang bertugas dalam melaksanakan fungsi perencanaan. 2. Menetapkan prosedur perencanaan. 3. Mengadakan reorganisasi struktur internal administrasi agar dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan serta proses implementasinya. Dan 4. Menetapkan mekanisme serta prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam perencanaan. Yang kedua ada tahap perencanaan awal. Tahapan ini meliputi 1. Tahap diagnosis, yakni kegiatan membandingkan luaran atau output yang diharapkan dengan apa yang telah dicapai sekarang. 2. Tahap formulasi rencana awal. Tahap formulasi rencana awal ini adalah penentuan kebijakan awal yang memberikan arah kepada upaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan suatu rencana. 3. Penilaian kebutuhan merupakan tindak lanjut sesudah kebijakan awal ditetapkan. Tahapan yang ketiga ada tahap formulasi rencana. Tahapan ini meliputi 1. Menyiapkan seperangkat keputusan yang diambil oleh pemegang otoritas, dan 2. Menyediakan pola dasar pelaksanaan yang menjadi pegangan berbagai unit organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi keputusan-keputusan tersebut. Upaya menyiapkan dokumen-dokumen tersebut dinamakan formulasi rencana. Yang keempat ada tahap elaborasi rencana. Maksudnya, sebelum rencana diimplementasikan, rencana itu perlu dielaborasikan dalam arti dirinci, sehingga tugas setiap unit menjadi lebih jelas. Yang kelima, tahap implementasi rencana, merupakan tahap pelaksanaan. Yang keenam, tahap evaluasi dan perencanaan ulang. Maksud diadakannya evaluasi yaitu 1. Memberikan gambaran tentang kelemahan rencana, yang kedua sebagai bahan diagnosis dan sebagai bahan dalam membuat perencanaan ulang. Selanjutnya, saya Ismi Jaba akan menjelaskan mengenai pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir, yang merujuk pada paham tentang terjadinya suatu proses edukasi yang sifatnya menyeluruh, yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta menginspirasi, menguatkan peserta didik. Berikut macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran yang dirancang agar siswa aktif mengkonstruksi konsep, prinsip, atau teori melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan informasi, dan mengkomunikasikan proses dan produk serta konteks kegiatan yang dilakukan. Pendekatan saintifik mengacu kepada tema atau subtema tertentu sesuai dengan dokumen kurikulum. Yang kedua, pendekatan berbasis aktivitas.
Pembelajaran berbasis aktivitas pada dasarnya merupakan proses belajar yang melibatkan proses fisik dan mental peserta didik agar memperoleh kesempatan terstruktur mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip di dalam struktur kognitifnya. Yang ketiga, contextual teaching and learning. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut metode-metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Yang kedua, metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode pembelajaran ceramah plus adalah metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Bisa tanya jawab dan tugas, diskusi dan tugas, demonstrasi dan latihan. Yang kelima, metode resitasi. Metode pembelajaran resitasi adalah suatu metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resume dengan kalimat sendiri. Yang keenam, metode eksperimental. Metode pembelajaran eksperimental adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Yang terakhir, metode study tour atau karya wisata. Metode study tour adalah metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan, dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik.